jam 10.15 setelah pelajaran usai mereka aktif lagi untuk membuat film tersebut. Jadi tidak mengganggu sedikit pun pelajaran. Luar biasa. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Granator yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita di dalam suasana yang asli sekali untuk menyapa semua Granator yang ada di seluruh Pasuruan dan Indonesia semuanya. Untuk tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Sapa Pak Kontak menyambangi SMP 2 Purwodadi yang pada waktu lomba film pendek dengan tema Selamatkan Pelajar dari Bahaya Narkoba yang diadakan oleh DPC Granat Kabupaten Pasuruan, SMP 2 Purwodadi ini mendapatkan juara 2. Tepuk tangan. Mantap. Luar biasa, hari ini kita hadirkan bukan saja para pemainnya, tapi juga penanggung jawab dari film itu, Ibu Kepala Sekolah, dan juga kita menghadirkan salah satu anggota DPR di Kabupaten Pasuruan, Komisi 4, untuk kemudian kita ingin mengetahui bagaimana kemudian DPR dalam rangka menyiapkan pendidikan Kabupaten Pasuruan ini bersama dengan pemerintahan daerah, Bupati dan Wakil Bupati untuk pendidikan anak yang lebih baik. Kami perkenalkan di sebelah kanan saya ini, dia adalah pemain, guru di SMP 2 Purwodadi, juga sebagai pemain, Pak Khalid. Dia yang di film itu adalah sebagai ayahnya, ayah dari Hana. Jadi kalau kita silakan lihat, kalau ingin lihat rahasia Hana, silakan lihat di channel Granat Kabupaten Pasuruan, klik, kemudian lihat bagaimana kemudian Hana ini mencapai juara 2. Sebelah kanan lagi beliau adalah Ibu Kepala Sekolah, Bu Evi, yang kemudian dengan tanggung jawab besar ini memotivasi guru dan anak-anak untuk mengikuti lomba ini dan akhirnya mencapai hasil yang luar biasa ini. Yang berikutnya adalah sahabat kita semuanya, Mas Sugiarto. Beliau adalah anggota DPR Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan. Beliau adalah asli Purwodadi sini. Yang berikutnya, ini adalah film itu bisa berjalan dengan baik untuk kemudian menghasilkan hasil yang maksimal. Tentunya ada sutradara yang hebat, yang handal. Ya, ternyata sutradaranya adalah seorang yang masih muda, tapi punya talenta dalam perfilman yang luar biasa. Ini dalam bentuk lokal, tapi kemudian insya Allah sang sutradara ini akan menjadi sutradara tingkat nasional. Tentang untuk Mas Alvan. Yang ini kita juga hadirkan dua pemain yang ikut di Rahasia Hana ini. Yang saya panggil dulu itu Mbak Ana, nama aslinya nanti kita sebutkan Mbak Ana. Kemudian ini ada yang jadi korban. Jadi korban kalau kita lihat di film Ana itu yang kemudian memakai dan akhirnya meninggal dunia. Itu dalam film, tapi di sini dia tidak meninggal dunia, tapi dalam keadaan sehat. Baik, Bapak Ibu semuanya, para Granator, kita akan bertanya kepada Ibu Kepala Sekolah, bagaimana kemudian informasi lomba film ini dari siapa, dan kemudian bagaimana persiapan SMP 2 Purwodadi dalam mengikuti lomba ini sampai menghasilkan hasil yang maksimal. Kami persilakan kepada Ibu Evi untuk menjelaskan kepada kita semuanya. Monggo. Mohon maaf untuk melepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang ditanyakan tadi, bahwa informasi lomba ini berasal dari Kasih Kesiswaan Kabupaten Pasuruan, dia adalah Ibu Mila. Kemudian dari informasi itu kami transfer, saya panggillah Pak Afan, saya hadapkan dengan saya. Kemudian dari Pak Afan memberikan suatu hal yang luar biasa, ya nanti akan saya coba, begitu katanya Pak Afan. Tapi saya percaya karena Pak Afan ini adalah alumni Unibro yang dia juga mempunyai prestasi yang luar biasa, sehingga tepatlah seandainya saya beri tanggung jawab dia sebagai sutradara sekaligus segala sesuatunya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Afan. Kemudian dari Pak Afan kita koordinasi siapa pemainnya. Saya hanya terpesan karena waktunya adalah relatif
tampil ketika Pak Afan membuat video-video yang sebelumnya. Akhirnya dari pesan saya, walaupun dia orang hebat tapi masih memperhatikan pesan-pesan yang disampaikan oleh kepala sekolah. Luar biasa. Jadi motivasi dari kepala sekolah ini kemudian yang menggerakkan segenap komponen yang ada di SMP 2 Kebodan. Ibu, jadi sebelum lebih lanjut, ini pada waktu pembuatan film ini kan juga waktu pelajaran berlangsung ya, atau mendekati ujian ya. Ini kemudian bagaimana kebijaksanaan ibu dalam mengatur anak-anak ini, ya ujiannya tidak terbengkalai, sekolahnya tidak terbengkalai, tapi kemudian mampu membuat film ini. Apa kemudian kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah dalam mengatur dan mengatasi ini semuanya? Terima kasih. Kebetulan ini masih musim pandemi. Ketika anak-anak pulang sekolah, kan di situ di batasan pulang sampai 10.15. Disitulah anak-anak setelah jam 10.15 setelah pelajaran usai, mereka aktif lagi untuk membuat film tersebut. Jadi tidak mengganggu sedikit pun pelajaran. Luar biasa. Jadi ternyata dalam pembuatan film ini tidak mengorbankan jam belajar dari anak-anak semuanya. Itu luar biasa kebijakan dari ibu kepala sekolah. Baik para granator, kita akan bertanya kepada salah satu guru yang jadi pemeran. Perlu kami sampaikan pada granator semuanya bahwa film pendek yang diadakan oleh DPC Granat Kabupaten Pasuruan ini salah satunya adalah melibatkan seluruh komponen sekolah. Pemainnya adalah dari siswa, dari guru, dari staf sekolah, dari penjaga satpam atau penjaga kebun, kemudian dari orang tua atau wali murid. Ternyata pemainnya itu dari salah satu guru. Dan kalau kita lihat semuanya, coba kalau penonton semuanya melihat film Di Rahasia Anak itu bagaimana totalitas dari Pak Khalid ini sebagai ayahnya Hanya, terutama ketika ditanya oleh polisi. Ya, jadi ini saya ingin tahu pada Pak Khalid bagaimana proses penjiwaan pada waktu syuting itu. Kemudian apa Pak Khalid pernah mengalami misalnya orang tua yang anaknya terkena narkoba? Saya silakan Pak. Terima kasih, alhamdulillah alamin. Ya, berkaitan dengan proses pembuatan film ini, yang mana kita langsung sesuai dengan koordinasi dari sekalian kepala sekolah, kita sepakat untuk mensukseskan film ini. Harapannya film ini bisa menjadi juara. Oleh sebab itu, karena saya juga ditunjuk sebagai pelaku utama dalam film ini, maka apapun akan saya kerjakan. Apakah saya sebagai guru dan sebagainya, meskipun di situ saya mendapat tokoh yang antagonis ya. Karena itu saya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menjiwai naskah yang diberikan kepada saya. Otomatis saya harus banyak belajar di situ, dan alhamdulillah prosesnya sudah selesai berjalan dengan baik. Kalau saya lihat Pak Khalid ini di film itu totalitas. Pak Khalid jadi guru mengampu pelajaran apa Pak? Apa kemudian seni sehingga mainnya itu kok seperti benar-benar seorang aktor besar? Alhamdulillah. Pelajaran apa yang kemudian Pak Khalid di sekolah ini lakukan? Kebetulan saya ini guru mapel PPKN Pak. Di mana di dalam mapel PPKN tersebut juga terintegrasi di dalam kurikulum, diantaranya yaitu untuk mensisipkan kegiatan-kegiatan anti narkoba di kalangan pelajar. Nah, begitu Pak. Jadi ternyata beliau kenapa kemudian totalitas? Guru PPKN itu kan penjaga moral anak, penjaga moral bangsa. Makanya saya pikir mainnya totalitas itu bagian dari penjiwaan sebagai guru PPKN. Tepuk tangan untuk Pak Khalid. Pemirsa semuanya, para granator, sebuah film tidak akan berjalan dengan mulus, tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ada sutradara yang top untuk mengatur pemain, untuk mengambil lokasi dan sebagainya. Maka dibutuhkan seorang sutradara yang handal. Suatu naskah skenario akan menjadi hebat jika kemudian sutradaranya handal. Sebuah skenario yang baik tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal jika kemudian sutradaranya tidak handal. Maka ini salah satu keberhasilan
dari SMP 2 Purwodadi dengan judul Rahasia Hana itu ada seorang sutradara muda yang handal. Kita akan bertanya kepada Mas Alvan bagaimana siapa yang menulis skenario ini, bagaimana proses syutingnya, kemudian apa kesulitannya. Mari kita ekspos bersama-sama. Mas Alvan, kita ingin tanya, naskah itu film Rahasia Hana ini itu intinya menceritakan tentang apa? Kemudian pesan moral yang disampaikan pada penonton itu apa? Mau nggak Mas Alvan? Baik, terima kasih Pak. Jadi film Rahasia ini secara garis besar menceritakan tentang seorang gadis yang mempunyai citra baik di depan semua orang. Dia ketua OSIS, siswa yang berprestasi, tapi ternyata dia menyimpan rahasia, yaitu dia adalah pengedar narkoba. Dan di sini kan digambarkan kalau dia adalah karakter yang sudah pro menjualnya, sehingga dia memanfaatkan kepercayaan atau jabatannya itu untuk melancarkan pekerjaannya. Di sisi itu, si karakter Hana itu juga hidup hanya dengan ayahnya, yang mana ayahnya ini manipulatif, diperankan oleh Bapak Khalid yang sangat luar biasa tentunya. Jadi karakter Hana sendiri itu bisa dibilang kompleks ya, yaitu gitu. Dia di sini awalnya mungkin terpaksa, tapi manusiawi juga, dia akhirnya menikmati juga pekerjaannya gitu. Sampai akhirnya suatu kejadian membuat dia akhirnya tersadar bahwa yang dia lakukan salah, dia telah merusak generasinya sendiri. Luar biasa, itu jadi pesan moral yang disampaikan dari Rahasia Hana, kesadaran seorang siswa, seorang anak, bagaimana kemudian dia bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga teman-temannya dari bahaya narkoba ini. Ini yang belum dijawab Mas Alvan, ini yang buat skenario siapa? Apa kemudian tidak usah skenario tapi langsung jadi? Tentunya ini membutuhkan, karena dialog-dialognya itu komunikatif sekali. Monggo Mas Alvan. Terima kasih Pak. Untuk skripnya itu saya menulis tentunya atas izin dari kepala sekolah, dan juga saya sempat melakukan koreksian dengan ibu kepala sekolah, seperti koreksian dialog yang menyesuaikan dengan sekolah kita juga gitu. Kemudian untuk penulisan naskah sendiri saya melakukan sedikit beberapa riset terhadap kasus-kasus narkoba yang sering terjadi, seperti di Tribun, Kompas. Kan saya sempat baca ada kisah bapak dan anak yang mengedarkan narkoba. Di situ saya mulai dapat inspirasi, ini bisa dieksplor ini gitu untuk menjadi cerita. Akhirnya ibu memberi saya kesempatan waktu untuk menulis naskah itu, dan alhamdulillah nggak butuh waktu lama, sekitar hampir 1 minggu ya, itu naskahnya jadi. Luar biasa. Jadi film Hana ini bukan langsung tiba-tiba muncul langsung ditulis, tapi sudah melakukan riset. Makanya kemudian Rahasia Hana ini layak ditonton oleh seluruh pemirsa, oleh para grandmaster semuanya. Luar biasa. Jadi ini Mas Alvan, tentunya anak-anak ini apa punya background sebagai seorang artis dan aktor? Kalau tidak, bagaimana dalam membuat film itu, apa kesulitannya Mas Alvan? Jadi ini mohon dijelaskan biar kita semuanya paham. Alurnya itu bagus, tapi apa tidak mengalami kesulitan selama melakukan syuting? Dalam setiap produksi film pasti ada ya namanya kesulitan itu ya, mulai dari kesulitan produksi ataupun kesulitan pasca produksi gitu. Untuk kesulitannya itu lebih ke pengarahan para guru sih awalnya, karena di sini saya mengajak kelas 7 untuk berkarya bersama saya menjadi guru ini gitu. Dan saya harus mengajari mereka dari nol, gimana cara memegang kamera, gimana cara memegang alat perekam suara, gimana cara memegang pencahayaan, itu benar-benar dari nol. Jadi di situ pasti membutuhkan waktu, apalagi anak kelas 7 itu kan masih mempunyai jiwa SD ya, yang mana agak sulit untuk mengatur mereka. Tapi karena kemauan mereka untuk berkarya, akhirnya tujuan kami tercapai. Untuk pemainnya sendiri, sebenarnya kalau dibilang kesulitan tidak, karena alhamdulillah saya dikaruniai sama pemain-pemain yang berbakat tentunya. Sebelum memilih pemain, saya juga melakukan casting Pak. Jadi saya meminta semua kelas 3 yang berminat untuk main silahkan datang, terus saya pilih yang terbaik tentunya. Dan mereka adalah salah satu dari pemain-pemain terbaik lainnya. Sehingga
yang alhamdulillah dapat menjalankan film ini dengan lancar dan dalam waktu singkat yaitu di 4 hari satu syuting, karena di produksi film sebelumnya biasanya menghabiskan waktu 1 bulan, tapi bersama mereka kami bisa menyelesaikan film dengan waktu yang bisa dibilang singkat. Baik. Jadi ternyata proses pemilihan pemain ini juga tidak asal comot, tidak asal pilih, tapi melalui casting. Berarti yang sudah terpilih ini memang benar-benar artis pilihan, aktor pilihan dari SMP 2 Purwodadi. Sekarang saya mengeksploitasi pada adik semuanya para pemain ini. Jadi Mbak Ana terutama, Mbak Ana ini saya lihat di situ ketua OSIS, seorang siswa yang perfect dan juga pandai. Saya lihat mengerjakan soal matematika kalau tidak salah itu di luar kepala. Sebagai ini selama memerankan Hana, bagaimana perasaan dari Mbak Nova ini? Jadi silakan Mbak Nova untuk menjelaskan.
viral, baik hoax maupun yang sesungguhnya. Narkoba sudah masuk di pondok pesantren, di pendidikan, bahkan tidak segan-segan pelaku narkoba ini menyalurkan barang haramnya ini melalui jajanan-jajanan atau makanan-makanan yang disukai anak-anak di sana. Ini pancingan-pancingan yang luar biasa. Untuk itu, untuk saat ini kami di pemerintah daerah belum bisa maksimal Granat, karena kita harus menyelesaikan dulu dalam proses pemulihan dari pandemi COVID-19 ini, dan saat ini lagi gencar untuk vaksinasi di sekolah-sekolah. Sehingga kami terbuka dan siap menerima aspirasi dari masyarakat dalam hal ini Granat untuk menyampaikan program-programnya. Mumpung di triwulan 1 ini, Januari Februari 2022 ini akan dibuka sistem dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini Januari Februari kita untuk skala usulan. Itu Granat di Kabupaten Pasuruan segera untuk bisa sounding terhadap program-program OPD yang ada, dan kami siap untuk membantu dan cocokkan dengan kamus-kamus OPD yang ada. Jangan sampai tidak ada itu, karena tidak bisa, karena sekarang sudah memakai sistem online namanya SIBP, itu terkoneksi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri, KPK dan JPK. Masih ada semua rahasia, supaya bisa jalan dalam rangka untuk menyelamatkan generasi yang masih kita. Teman-teman legislatif dan teman legislatif yang ada, anggota-anggota dewan, satu-satu itu bisa 3 kali ikutlah proses di situ Granat untuk bisa menyentuh masyarakat. Jangan berhenti di video, TikTok juga bisa toh. Ya, nah itu menjadi kecanduan anak-anak sekarang TikTok. Bagaimana Granat tampil di TikTok? Mungkin sebentar lagi bikin gelar aja lomba TikTok. Dan itu request diikuti siapapun tidak bakal itu akan menyenangkan juga. Mungkin dikategorikan usia dari Al-Banjari. Sekarang ini catatan lahan dari Al-Banjari, 1 set alat Al-Banjari. Kita kasih apresiasi itu. 2 menit aja durasinya tentang saya. Ini dukung Pak Dewan juga di sini. Jadi Pak Dewan itu kan juga membawahi masyarakat yang tidak punya. Ini umpamanya Pak, kalau ada salah satu masyarakat, mungkin pemuda atau siapa yang kemudian kecanduan seperti itu, kemudian bisa nggak kemudian mengajukan ini warga itu untuk kesampaian begitu, jadi arahnya bagaimana gitu, sehingga aspirasi masyarakat ini yang mungkin tidak bisa menyangkut pada atasan itu bisa disalurkan, apa bisa begitu? Bisa, jadi khususnya saya selaku anggota DPR. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Kepada masyarakat bahwasanya ini bisa disembuhkan.
pamer, tapi ini bagian dari sebuah sial yang harus